Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2800, Ye Junlin tahu di mana dokter kegelapan. Agen Black Hawk tercengang sejenak. Detik berikutnya, Ye Junlin masuk. Tuhan muncul secara tidak terduga. Itu benar-benar membuat mereka takut. Namun untungnya, agen Black Hawk dan beberapa anteknya mengetahui kemampuan Ye Junlin. Pulih dengan cepat. Kamu juga ingin mencari dokter gelap? Tanya agen Black Hawk. Tentu saja, keberadaannya adalah ancaman. Dan itu sangat besar. Jika kamu tidak menemukannya, kamu tidak akan bisa tidur. Kata Ye Junlin. Agen Black Hawk mengangguk. Ya. Tapi dia terlalu sulit ditemukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, kami telah mencari di seluruh dunia dalam 1 atau 2 hari. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kata agen Blade. Agen beruang kutub juga menyerahkan informasi itu kepada Ye Junlin. Hanya informasi ini. Apa yang bisa saya temukan? Mereka semua menatap Ye Junlin dengan bingung. Saya tidak begitu percaya apa yang bisa dia lakukan. Ye Junlin mengambil informasi itu dan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, informasi ini memang terbatas. Biro Sky Shield Anda memang kuat. Dalam waktu sesingkat itu, seluruh dunia telah mencarinya secara kasar. Tapi kamu juga memiliki beberapa poin pengabaian. Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang menoleh. Apa maksudmu? Poin yang kita abaikan. Agen Black Hawk bertanya dengan cemas. Yang lain bahkan lebih penasaran. Baiklah. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata, pertama, dokter gelap disembunyikan di antara orang-orang biasa. Pernahkah Anda memikirkan identitas seperti apa dia tinggal? Secara khusus, pekerjaan seperti apa? Ye Junlin mengingatkan mereka seperti ini. Dan sementara semua orang terkejut, mereka menjawab satu persatu. Agen Black Hawk berseru, apakah maksud Anda dia adalah seorang dokter pada kenyataannya? Ye Junlin tersenyum. Ku dengar dia suka membedah semua jenis makhluk dan ras. Jika dia hidup di antara orang biasa, dia bisa melakukan pembedahan sepanjang waktu. Jika demikian, maka profesi dokter adalah yang paling cocok untuknya. Ya, Dokter Dark, profesinya dulu adalah seorang dokter. Dalam kehidupan orang biasa, kemungkinan besar dia adalah seorang dokter. Seru agen Black Hawk. Yang lain juga menunjukkan ekstasi. Arahnya ditentukan. Sebelumnya, itu adalah lalat tanpa kepala, membabi buta mencari tanpa arah. Tapi kali ini berbeda. Ada arah. Apakah Dark Doctor dapat ditemukan pada akhirnya atau tidak? Setidaknya sekarang ada petunjuk. Cari saja karir dokter. Ini adalah arah umum yang ditentukan. Apalagi? Agen Black Hawk bertanya dengan penuh semangat. Begitu arah ini keluar, dia sudah bersemangat. Yang lain juga buru-buru menatap Ye Junlin dan menanyakan poin kedua. Poin kedua, pernahkah kamu memikirkan di area mana Dr. Dark berada? Khususnya di negara itu. Ye Junlin bertanya. Ini. Agen Black Hawk dan agen Blade tampaknya membuka semua pikiran mereka sekaligus. Tiba-tiba ada arah. Mereka hanya membabi buta melihat ke seluruh dunia. Selalu mencari tempat di mana Lab of the Gods berada atau jejaknya tertinggal. Saya benar-benar tidak memiliki pemikiran khusus tentang di mana dokter kegelapan itu. Ye Junlin mengingatkan mereka, dan mereka langsung bereaksi. Mulailah berpikir ke arah ini. Mungkinkah di Daxia? Lagi pula, laboratorium para dewa yang berusia 3 tahun ada di Daxia. Kata agen beruang kutub. Tidak mungkin. Jika itu di Daxia, Tuan Ye pasti sudah menyadarinya sejak lama. Kata agen Black Hawk. Dia menatap Ye Junlin lagi dan berkata, Tuan Ye, katakan saja secara langsung. Jangan menggantungkan selera kita.
Mari kita begini. Dokter kegelapan pasti tidak bersembunyi sementara. Menurut kata-kata Dacia, ketersembunyian besar tersembunyi di kota. Dr. Dark selalu hidup di antara orang-orang biasa, mungkin puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Atau bahkan lebih lama. Segala sesuatu tentang dia mungkin tidak berubah dari awal hingga akhir. Ini adalah hal yang paling sulit untuk ditemukan. Ye Junlin berkata setelah diingatkan. Agen Black Hawk berkata tanpa sadar. Dia ada di War Eagle Country. Bab 2801. Pencarian rahasia. Agen Blade dan yang lainnya juga berseru. Dia pasti seorang dokter di kerajaan Elang Perang. Kurasa dia masih seorang dokter yang sangat terkenal dengan latar belakang sosial yang besar. Setelah siaran sesuai permintaan Ye Junlin, semua orang memulai satu persatu bereaksi. Arah ini ditentukan secara langsung. Cari setiap dokter di negeri Elang. Sebenarnya belum tentu War Eagle Nation, tapi pasti ada di sekitar atau berhubungan dengan War Eagle Nation. Black Hawk menambahkan. Ye Junlin mengangguk. Melihat ke arah ini, ada kemungkinan besar kamu akan dapat menemukannya. Yah, meskipun sulit untuk membedakan satu dokter dari yang lain, dan dokter gelap itu sangat waspada, dia mungkin bisa segera mengetahui tindakan kita. Jadi, kita perlu merencanakan dengan hati-hati dan menjalankan misi ini secara rahasia. Agen Black Hawk sangat berhati-hati, tentu saja, berdasarkan kekuatan Dr. Dark. Harus berhati-hati. Jika tidak, pada awal penyelidikan, dokter gelap akan bereaksi. Dengan arah tertentu, semua orang bersemangat. Gak sabar pengen cek langsung. Terima kasih, Tuan Ye. Agen Black Hawk berkata sambil tersenyum. Aku di sini. Selain masalah mencari dokter gelap, ada masalah lain untukmu. Ye Junlin mengatakan ini, dan ekspresi agen elang hitam berubah. Bawa Ye Junlin ke tempat gelap. Saya tidak ingin orang lain mendengar. Bahkan jika orang-orang ini adalah orang kepercayaan. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku juga tidak tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa aku capai di levelku. Entah kenapa, saya juga bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak langsung menyerang dan menghancurkan pasukan koalisi dunia untuk menguasai dunia. Tetapi mereka mundur dan tidak memberitahu saya alasannya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya ketahui. Agen Black Hawk berkata dengan sangat jujur. Dia tidak membabi buta bergantung pada Ye Junlin. Sebaliknya, ia mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya, misalnya, untuk menghancurkan koalisi dunia dan mendominasi dunia. Oleh karena itu, Ye Junlin mempercayai apa yang dia katakan. Dan dia juga mengerti bahwa agen Black Hawk tidak berada di level itu. Kamu sangat pintar dan tidak mengungkapkan beritaku kepada orang lain. Ye Junlin tersenyum. Tapi kamu benar. Tidak peduli seberapa kuat negara Elang Perang, jika aku ingin membunuhmu, itu akan mudah. Anda sendiri yang memahami ini. Ye Junlin menambahkan kalimat lain. Agen Black Hawk tersenyum. Aku takut mati. Saya tidak bisa. Oke, cepat cari dokter gelap. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya. Setelah semua orang pergi, Ye Junlin memandang kerajaan Elang Perang dengan bingung. Apa sebenarnya itu? Mengapa begitu mudah untuk memecahkan laboratorium para dewa? Ini masih sangat mudah. Eksistensi macam apa negara ini? Kekuatan semacam ini. Aneh dan akrab. Ini adalah negara bebas, jadi mungkin ada banyak yang mirip dengan laboratorium para dewa. Hanya saja laboratorium para dewa tidak mengetahuinya, dan kemudian membengkak, berpikir bahwa ia mengendalikan segalanya dan mengendalikan negara Elang Perang. Sedikit yang Anda tahu bahwa Anda adalah badut. Saya pikir misi Ye Junlin akan selesai dengan memecahkan laboratorium dewa. Aku tidak mengharapkannya. Itu bahkan lebih kuat. Selain itu,
Masih ada sisa-sisa di laboratorium para dewa. Dan kelopak mata Ye Junlin berkedut. Dia tahu bahwa jika Dr. Dar tidak dibawa keluar sesegera mungkin, maka bahaya akan datang lagi. Yang bisa dilakukan Ye Junlin hanyalah mendesak proyek Pulau Keselamatan. Untungnya, semua pihak bekerja sama sekarang. Kecepatannya sangat cepat, dan itu berlangsung siang dan malam. Dan dengan banyak pengalaman, efisiensinya sangat tinggi. Pembangunan semua proyek Pulau Keselamatan diharapkan akan selesai dalam waktu 1 bulan. Selain itu, untuk melakukan investigasi di negeri elang perang, selidiki mengapa itu menjadi begitu kuat. Tapi ini pasti proses jangka panjang, dan tidak ingin tahu jawabannya dalam waktu singkat. Tampaknya setiap tempat memiliki rahasia. Bahkan Daxia tidak terkecuali. Menakutkan melihat ke belakang sekarang. Bab 2802, Alasan Penghentian Rencana Atlantis. Misalnya proyek Atlantis. Untuk apa proyek besar itu? Jika bukan karena momen kritis seperti itu, Ye Junlin tidak akan tahu. Itu membuatnya ingin tahu alasannya sekarang. 15 tahun yang lalu, proyek 99 laut yang sensasional menyebabkan 800.000 orang hilang selama 6 tahun. Dunia menguap. Mengapa pada awalnya setengah jadi, dan tiba-tiba berhenti? Apa alasannya? Apa yang telah terjadi? Atau sesuatu yang lain? Adapun alasannya, seseorang menyebutkan bahwa teknologi pada waktu itu terbatas, dan sumber daya dan uang juga terbatas, sehingga mereka menyerah. Tapi Ye Junlin secara pribadi mengunjungi pangkalan ini. Masalah teknis, masalah sumber daya, masalah keuangan. Tetapi dasar dari proyek Atlantis telah sepenuhnya dibangun. Bukan struktur perkiraan, tetapi 90% darinya telah dibangun. Ini adalah basis yang lengkap. Juga tidak. Pasti ada alasan lain. Setelah diinstruksikan oleh Ye Junlin, agen Black Hawk telah mengorganisir para pemimpin utama Biro Perisai Langit untuk memulai pertemuan dan menyebarkan rencana selanjutnya. Namun, agen Beruang Kutub dan agen Blade mengesampingkan agen Black Hawk. Bos, apakah kamu benar-benar ingin menyembunyikan kekuatan Ye Junlin untuk saat ini? Tanya agen Pisau. Beruang Kutub juga berkata, ya, saya pikir dia adalah ancaman yang lebih besar. Bagaimanapun, kami memiliki posisi yang berbeda. Terus terang, itu adalah musuh. Saya tidak bisa terus membantunya. Agen Black Hawk mencibir. Tidak punya ide ini. Ye Junlin mungkin ada. Katakan jika kamu ingin mati. Pada saat itu, mereka akan tahu segalanya tentang Ye Junlin. Tapi kita semua akan mati. Jangan ragukan kekuatannya. Setelah mendengar pengingat itu, agen Beruang Kutub dan agen Pedang memikirkan Ye Junlin belum lama ini. Gambar Borgol. Anda harus tahu bahwa dalam perang yang baru saja berakhir, setelah mereka menjebak pusat kekuatan kerajaan Tuhan dengan dewa terjebak No. 1. Tidak ada yang bisa membebaskan diri. Tapi Ye Junlin bisa melakukannya dengan mudah. Dan kerajaan elang perang mengurus kerajaan Tuhan dengan begitu mudah, karena sudah mengenal kerajaan Tuhan dan mengerti Tuhan. Tapi Ye Junlin adalah pria yang kuat. Mereka tidak mengerti sama sekali. Terlalu mudah untuk membunuh mereka. Kalau begitu aku masih ingin hidup. Aku tidak boleh mengekspos kekuatan Ye Junlin. Kata keduanya. Agen Black Hawk mengangguk. Yah, bahkan pada saat kritis, ini bisa menjadi tawar-menawar untuk hidup kita. Kita tidak boleh mengeksposnya. Apakah menurutmu Ye Junlin ada hubungannya dengan tempat misterius yang menjebak Leviathan di Daxia? Ini aku tidak tahu. Dan sekarang, Yan Longwei juga membahas masalah ini. Orang yang memulai pertanyaan itu adalah Cao Ziguo. Setelah dia secara pribadi pergi ke basis proyek Atlantis, dia penuh dengan keraguan. Ia berinisiatif menemui keempat pemimpin tersebut. 4 pemimpin.
bisakah Anda memberitahu saya alasan penghentian proyek Atlantis? Ini jelas bukan masalah sumber daya teknis. Saya melihatnya selesai dengan mata kepala sendiri. Pasti ada alasan untuk ini, dan itu harus dicatat dalam arsip. Kepuasan rasa penasaranku. Aku bahkan curiga ini ada hubungannya dengan penghancuran kolektif Leviathan. Ini. Xiao Liejun mengungkapkan sedikit kejutan secara pribadi. Seolah-olah Cao Ziguo benar. Cao Ziguo menangkap ekspresi mikro dari beberapa orang, dan segera berseru, "Lihat, kamu pasti merasakan hal yang sama. Tidak ada orang luar, hanya kita berlima. Bisakah kamu memberi tahuku?" Cao Ziguo menatap keempatnya dengan mata memohon. Keempatnya saling memandang, dan akhirnya Lu Xiong menghela nafas. "Oke, kalau begitu aku akan membuka file itu lagi." Segera Lu Xiong mengeluarkan arsip berdebu itu lagi. Buka di depan semua orang. Lu Xiong menjelaskan, "Memang, seperti yang Anda pikirkan. Atlantis. Proyek dihentikan bukan karena teknologi atau sumber daya. Itu karena sesuatu benar-benar terjadi. Alasannya." Bab 2803, Vena Naga, Energi Spiritual. Cao Ziguo terkejut ketika dia melihat alasan yang tertulis di file itu. Benar saja, pangkalan proyek Atlantis mengalami kecelakaan ketika akhirnya digali hingga ke kedalaman laut. Padahal, saat ini yang selesai dibangun adalah infrastrukturnya. Namun, rencana Istana Naga Laut Cina Timur terutama disorot di Istana Naga. Pembangunan Istana Naga perlu melangkah lebih jauh ke laut dalam dan menggali lebih dalam. Namun, penggalian ini salah. Menggali di tempat yang tidak seharusnya. Proyek Atlantis itu sendiri berada di laut dalam, dan telah mencapai tempat yang sangat dalam. Itu lebih dalam dari apa yang direncanakan oleh Warbear Nation untuk menembus dunia saat itu. Itu benar-benar terisolasi dari dunia. Ini harus menjadi lokasi terdalam di dunia sejauh ini tentang perkembangan laut. Bahkan teknologi modern tidak bisa menyelam sedalam itu. Bahkan kedalaman yang sebenarnya digali oleh proyek Atlantis jauh lebih dalam daripada pangkalan yang dilihat Ye Junlin dan yang lainnya. Tapi ini adalah rahasia utama Daxia, dan yang lain tidak mengetahuinya. Maka dalam proses penggalian lebih lanjut, terjadi kecelakaan. Karena penggaliannya terlalu dalam, dan penggaliannya tidak boleh digali. Apa yang tertulis di file itu adalah Dragon Vein. Tapi urat naga ini bukan yang dikatakan Feng Shui. Itu hanya disebut urat naga oleh orang yang bertanggung jawab saat itu. Tapi itu sebenarnya urat roh. Vena Roh adalah nama kolektif untuk sumber daya biji Vena. Ini berisi semua jenis energi super baru. Menurut Master Daxia, itu adalah energi spiritual yang dapat dibudidayakan. Lagi pula, dikatakan bahwa ada banyak pembudidaya kuno di Daxia yang berlatih dengan energi spiritual. Poin spesifiknya adalah bahwa pelatih ki legendaris Zen Moshi dan Master Surgawi Tian Shifu mengandalkan ki spiritual untuk berlatih. Jika mereka benar-benar ada, maka mereka harus berkultivasi di tempat yang kaya energi spiritual. Hanya tempat-tempat dengan energi spiritual yang kuat yang cocok untuk keberadaannya. Tempat di mana orang biasa hidup kehabisan energi spiritual, dan tidak ada energi spiritual sama sekali. Energi di banyak pembuluh darah spiritual di laut dalam belum pernah dilihat oleh manusia. Ini juga merupakan arah penambangan energi di berbagai negara. Namun, ini sangat sulit, dan tidak banyak yang ditambang. Bahkan tidak setetes pun di ember. Namun, pembuluh darah spiritual yang digali oleh Atlantis terlalu menakutkan. Alasan mengapa disebut nadi naga adalah karena nadi roh ini adalah seri terkuat. Benar-benar nadi spiritual yang paling menakutkan di dunia. Tidak satu pun dari mereka. Jelaskan seperti itu. Ini seperti arteri bumi. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu berlebihan.
Sebuah rilis kecil benar-benar dapat menghancurkan dasar dari seluruh proyek Atlantis. Pada saat penggalian, hanya lubang kecil yang dibuka dengan lubang bor. Akibatnya, sedikit gas dilepaskan dari pembuluh darah spiritual antara lubang dan lubang kecil, yang secara langsung menghancurkan semua peralatan dan personel proyek Istana Naga. Tidak ada deskripsi khusus, tetapi proyek besar Istana Naga, sumber daya manusia dan material semuanya telah dihancurkan. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya itu. Hanya saja apa yang keluar dari celah memiliki kekuatan seperti itu. Para peneliti segera menyelidiki dan menemukan nada spiritual ini dengan menakutkan. Jika benar-benar dibuka, energi di dalamnya akan meledak, dan itu akan secara langsung menjadi pukulan telak bagi dunia. Jika urat spiritual ini meledak sepenuhnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jumlah yang diukur dengan peralatan dan teknologi pada saat itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Maka faktanya mungkin 10 atau ratusan kali lebih dibesar-besarkan daripada yang mereka prediksi. Mereka mungkin menyadarinya saat itu. Mengetahui bahwa tidak mungkin mengukur jumlah sebenarnya dari meridian spiritual ini. Mereka mengerti bahwa jika lubang ini dibuka sedikit lebih besar, apalagi pangkalan proyek Atlantis, seluruh Laut Cina Timur akan hancur dalam sekejap, dan kemudian seluruh dunia. Dan energi yang terkandung dalam meridian spiritual ini benar-benar tidak terkendali. Belum lagi teknologi pada waktu itu, tidak akan dalam beberapa ratus tahun. Jangan pernah berpikir untuk menambangnya. Karena menambang sedikit, itu dapat menyebabkan ledakan seluruh nadi spiritual. Benar-benar di luar kendali. Bab 2804, Area Kehidupan Terlarang. Setelah mereka menggali, mereka langsung menyerah dan berhenti, dan segera menutup lubang kecil itu. Kemudian isi proyek rencana Istana Naga di bawah pangkalan sepenuhnya, dan kemudian segel itu. Pada satu rantai demi satu. Saya takut pembuluh darah spiritual akan meledak. Untuk benar-benar menyegel pembuluh darah spiritual, rencana Atlantis benar-benar ditinggalkan. Ini juga telah menjadi file rahasia. Jika tidak, jika urat spiritual ini meletus, itu dapat secara langsung menghancurkan dunia ini. Menghancurkan dunia ini dari dalam keluar. Manusia akan dimusnahkan dan semua bangunan akan dimusnahkan. Bahkan gunung, daratan, laut dan sungai telah berubah, entah menghilang atau ditata kembali. Singkatnya, selama urat spiritual ini meletus, cukup untuk menghancurkan dunia. Umat manusia, jejak peradaban akan terhapus di tempat. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia akan tercabik-cabik. Dunia hancur. Akibat paling ringan adalah punahnya umat manusia dan terhapusnya jejak peradaban. Poin lainnya adalah jika proyek Atlantis tidak dihentikan, ia akan terus mengirim orang untuk menjalankannya. Bahkan jika Anda tidak menggali lebih jauh, jangan menyentuh pembuluh darah spiritual. Tetapi mereka juga akan terkena radiasi zat khusus di pembuluh darah spiritual, dan orang akan mati seiring waktu. Jadi ini adalah zona terlarang seumur hidup. Jangan dekat dengan orang asing. Evakuasi semua. Proyek besar itu langsung ditinggalkan. Tidak peduli berapa harganya sebelumnya. Dacia langsung menutup tempat ini. Radiasi pembuluh darah spiritual benar-benar ada. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam proyek Atlantis memiliki masalah fisik. Ini membuat Dacia semakin bertekad untuk menyegel zona kehidupan terlarang ini. Cao Ziguo melihat file itu dan berkeringat dingin. Meskipun ini adalah file dari 15 tahun yang lalu, Anda mungkin berpikir itu tidak berlaku hari ini. Apa yang tidak bisa mereka pecahkan 15 tahun yang lalu sekarang dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi ketika Cao Ziguo membaca data spesifik pada file itu, dia menarik napas dalam-dalam. Vena spiritual ini benar-benar terlalu dilebih-lebihkan. Menurut perhitungan konservatif pada saat itu,
Jika energi di nadi spiritual diubah menjadi kekuatan ledakan, itu benar-benar tidak mungkin untuk dikendalikan sekarang, dan itu hanya dapat dihancurkan. Melihat ekspresi Cao Ziguo, Lu Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu hanya menakutkan ketika aku mengetahuinya. Jadi aku tidak memberitahu siapapun tentang rahasia ini. Aku hanya tidak ingin orang tahu semua ini. Jadi aku penasaran untuk menyentuhnya. Xiao Liejun juga berkata, masalah ini bahkan terkait dengan klan Baolong di Tianchefu. Saya tidak tahu. Jika para pejuang kuno ini pergi untuk menjelajahi dan menemukan apa yang disebut energi spiritual, bukankah akan ada masalah besar? Ya, kita tidak boleh membiarkan orang mengetahuinya. Jika bukan karena bencana nasional ini, jika kita berurusan dengan Leviathan, rahasia ini tidak akan ada yang tahu. Kali ini, Leviathan telah dimusnahkan, jadi kita bisa yakin. Akhirnya tidak perlu khawatir. Semua orang berkata berturut-turut. Cao Ziguo tiba-tiba menyadari, ternyata kamu sangat takut pada Leviathan, tapi itu hanya satu aspek. Lebih penting lagi, kamu takut Leviathan akan menyentuh pembuluh darah spiritual di bawah. Mengerti. Semuanya sudah jelas. Itu adalah keadaan darurat sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Mereka harus khawatir. Tidak heran keempat pemimpin itu begitu tenang setelah mendengar bahwa Leviathan tersingkir. Tetapi mereka masih sangat senang. Ya. Leviathan tentu saja tidak seseram pembuluh darah spiritual di bawah ini. Kita harus khawatir tentang ini. Jadi kita harus mendiskusikan bagaimana menghadapi Leviathan sesegera mungkin. Dan jangan ragu untuk mengirim seseorang untuk melihatnya. Keempatnya mengangguk. Cao Ziguo mengerti mengapa dia terburu-buru. Sepertinya Leviathan terpancar sampai mati oleh meridian spiritual di bawah. Kata Cao Ziguo. Pasti. Leviathan memiliki struktur yang kompleks dan menggabungkan terlalu banyak zat dan elemen. Ada kemungkinan besar bahwa ia akan bereaksi dengan energi di pembuluh darah spiritual. Radiasi yang diterima lebih serius. Oleh karena itu, menyebabkan tubuh terbelah menjadi satu. Instan. Yang instan yang kamu katakan. Bunuh. Xia Liejun menjelaskan semuanya dengan lengkap. Bab 2805, menyembunyikan dari Ye Junlin. Setelah mengetahui alasannya, Cao Ziguo juga menghela nafas panjang. Saya harap generasi masa depan kita dapat menguasainya. Biarkan urat spiritual menjadi bantuan, bukan bencana. Cao Ziguo menghela nafas. Di usia keberadaan mereka, ini akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Dengan tegas, saya tidak bisa memberitahu Anda. Raja berdampingan ada di sini. Pada saat ini, seseorang di luar datang untuk melapor. Lu Xiong juga buru-buru menyimpan file-file itu dan menyegelnya. Oke, biarkan dia masuk. Segera Ye Junlin datang ke ruang konferensi. Bagaimana situasinya? Kamu sudah datang jauh-jauh. Semua orang terkejut. Ye Junlin tersenyum. Seseorang telah mencari sisa-sisa lab dewa. Saya tidak ada hubungannya, jadi saya hanya bisa kembali dan melihat-lihat. Ye Junlin melihat sekeliling kerumunan dan menemukan bahwa ekspresi kelima orang ini agak salah. Dia tersenyum dan bertanya, saya ingin menanyakan sesuatu. Saya melihat seseorang masih mengerjakan rencana Atlantis. Beberapa orang merasa ngeri. Saya ingin menanyakan alasan penghentian proyek Atlantis. Seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Proyek berhenti karena ada sesuatu yang digali di luar, atau ada sesuatu yang menghentikannya. Ye Junlin bertanya dengan santai. Dia juga tidak perlu tahu. Tapi pertanyaan sederhana seperti itu membuat takut beberapa orang. Ini terlalu kebetulan, bukan? Ye Junlin juga datang untuk bertanya. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, Xiao Liejun menjelaskan, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Sesuai dengan tujuan proyek,
Kami perlu masuk lebih dalam. Tetapi tidak mungkin untuk melakukan dengan teknologi pada waktu itu. Jadi kami harus memberikan lebih. Teknologi saat ini mungkin berfungsi, tetapi nilai penambangannya tidak tinggi, dan kesulitannya relatif tinggi. Tempat itu adalah ujian yang bagus untuk semua aspek. Xiao Liejun dengan santai membuat alasan untuk memalsukan itu. Kebetulan Ye Junlin hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyelidikinya lebih jauh. Jika itu benar, dia takut dia akan segera pergi ke pangkalan proyek Atlantis untuk melihatnya. Namun, merekalah yang menyembunyikan masalah ini, yang akan segera menyebabkan masalah besar. Setelah Ye Junlin pergi, semua orang menghela napas lega. Mereka tidak takut Ye Junlin akan membocorkan rahasianya. Saya takut jika dia terlalu penasaran untuk menjelajahi misteri itu akan merepotkan. Untungnya dia tidak bertanya pada Leviathan. Cao Ziguo menepuk dadanya. Tapi bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa Leviathan tidak perlu khawatir? Kupikir dia tahu sesuatu tentang proyek Atlantis, jadi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Xiao Liejun berkata. Ini adalah alasan penting untuk alasan tenunnya. Pada saat ini, Biro Perisai Langit sedang menghitung dokter di semua rumah sakit di negara Elang Perang dan sekitarnya. Termasuk pensiunan. Bahkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis statistik kedokteran. Ini sebenarnya sangat sulit. Bahkan jika Anda tahu arah umum. Wilayah terkunci. Tapi agen Black Hawk dan mereka semua tahu bahwa dokter gelap itu tersembunyi di kota, bersembunyi selama beberapa dekade dan ratusan tahun. Tidak semudah itu untuk menemukannya. Sama sekali tidak ada yang salah dengan informasinya. Jadi Anda harus bersabar untuk mengeceknya satu persatu. Beban kerjanya sebenarnya tidak sedikit. Setelah statistik semua dokter dikumpulkan, ada 70.000 atau 80.000 orang yang bermasalah. Langkah selanjutnya tidak sesederhana penyaringan berdasarkan kriteria. Orang-orang ini perlu diperiksa satu persatu. Bukan hanya informasi, tetapi setiap detail kehidupan mereka. Termasuk di mana saya berada dan apa yang telah saya beli. Atau uang, pendapatan, semua harus dibandingkan. Untungnya, para agen dari Biro Perisai sendiri menghususkan diri dalam melakukan hal ini. Mereka cukup sabar untuk mengetahuinya. Jika itu orang lain, saya khawatir saya akan menyerah lebih awal. Cepat, cepat. Saya akan menelepon lagi jika saya tidak memiliki cukup tenaga. Kepala biro baru saja datang untuk mendesak lagi. Agen Black Hawk terus menekan bawahannya. Bersambung.